Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas soal aplikasi tentang fungsi. Mari kita lihat pertanyaannya. Hubungan antara keuntungan yang diperoleh dengan harga barang yang dijual diberikan sebagai persamaan UX sama dengan negatif 75X kuadrat ditambah 300X dikurang 140, di mana X adalah harga barang dalam kelipatan Rp10.000. Pertanyaan A, apakah UX merupakan suatu fungsi? Jelaskan. Oke. Suatu fungsi. Suatu persamaan dikatakan fungsi adalah saat tiap satu nilai X memiliki satu nilai Y atau satu domain memiliki satu kodomain, paling banyak satu. Namun sebaliknya, satu nilai kodomain atau nilai Y boleh memiliki lebih dari satu nilai X. Jadi kalau kita lihat berdasarkan diagram pemetaan, fungsi dikatakan fungsi jika domain, katakan X ya, misal kita punya A, B, dan kodomain, katakan Y, misal di sini kita punya 1, 2, 3, 4. Satu nilai domain harus memiliki tepat satu nilai X. Seperti ini. Ini fungsi. Atau ada beberapa nilai X di sini. A, B, C. Di sini kodomain atau Y-nya adalah 1, 2. Ini boleh seperti ini. Nah, yang seperti ini boleh. Yang tidak boleh seperti apa? Yang tidak boleh jika ada satu saja nilai X yang memiliki dua nilai Y atau kodomain, maka ini bukanlah fungsi. Jadi ini fungsi, namun yang seperti ini bukan fungsi. Jadi satu nilai X mempunyai dua nilai Y itu tidak boleh, itu bukan merupakan fungsi. Jadi ada lebih dari satu nilai X itu tidak boleh. Ini bukan fungsi ya, ini fungsi, ini fungsi. Lalu di sini konteksnya adalah persamaan. Bagaimana kita bisa mengetahui dia fungsi atau bukan kalau diberikannya persamaan? Karena ini kan hanya simpelnya ya. Boleh satu nilai X, jadi boleh dari satu, ini dari satu ke satu, jadi satu nilai X, satu nilai Y. Boleh dari banyak nilai X ke satu nilai Y, namun yang tidak boleh adalah dari satu nilai X ke banyak nilai Y, itu nggak boleh. Jadi antara X dan Y-nya seperti itu. Nah, jika dalam persamaan kita bisa mengujinya, salah satu caranya adalah dengan secara grafik. Menguji grafik dengan garis horizontal. Nah, untuk persamaan UX, kita punya UX negatif 75X kuadrat ditambah 300X dikurang 140. Ini merupakan persamaan kuadrat, yaitu sama seperti fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ketentuannya, jika a bernilai, a itu koefisien x ya, bernilai positif,
maka grafik yang terbentuk akan seperti ini, membentuk nilai minimum. Sedangkan jika A bernilai negatif, maka yang terbentuk adalah seperti ini, terbentuk maksimum. Nah, jika kita melihat fungsi UX yang kita punya memiliki nilai A negatif. Maka UX memiliki bentuk grafik yang kedua. Maka dia memiliki nilai maksimum. Sehingga sekarang kita cek uji coba apakah grafik yang seperti ini adalah fungsi atau bukan. Ya, ini Y, ini X. Taruhlah seperti ini. Ini hanya sketsa saja ya, bukan grafik aslinya. Posisinya belum tentu pasti seperti ini, tapi yang sudah pasti bentuknya, yaitu berupa kurva parabola yang menghadap ke bawah dengan nilai maksimum. Nah, menguji suatu persamaan, grafik suatu persamaan adalah fungsi atau tidak, yaitu dengan menggunakan uji coba garis vertikal. Tes garis vertikal. Caranya kita menggambar garis vertikal beberapa yang mewakili seluruh bagian dari grafik. Lalu kita lihat di setiap garis vertikal ada berapa titik pada grafik yang menyentuh garis vertikal ini. Garis pertama 1 titik di sini, garis kedua di sini, 3, 4, dan 5. Kalau kita lihat dari garis pertama, kedua, sampai kelima, titik potongnya hanya 1 ya. 1 garis, 1 titik potong. Maka, artinya 1 nilai X memiliki 1 nilai Y. Jika dia memotong hanya 1 kali seperti ini, maka kita bisa simpulkan, maka UX adalah fungsi. Oke. Jadi penjelasannya adalah karena 1 nilai X memiliki tepat 1 nilai Y atau UX-nya. Seperti itu. Sekarang pertanyaan B. Jika UX merupakan suatu fungsi, tentukan domain dan range-nya. Jika kita melihat UX sebagai fungsi kuadrat secara umum, domain fungsi kuadrat adalah domainnya adalah X elemen bilangan real. Namun, pada konteks pertanyaan ini, persamaan kuadrat tidak lagi secara umum, namun lebih mengerucut yaitu pada penerapan harga barang. Logikanya, harga barang tidak mungkin negatif. Harga barang selalu di atas atau mulai dari 0. Gitu ya. Jadi, jika kita berbicara tentang harga barang, maka X itu harus lebih besar sama dengan 0. Seperti ini domainnya. Yang C. Jika diinginkan keuntungan tertentu, dapatkah? Oh, ini baru domain ya, range-nya. Nah, untuk range
Range adalah nilai suatu fungsi pada nilai X atau pada nilai domainnya. Atau dengan kata lain, dengan grafik yang kita punya, grafiknya tadi kita bikin sketsanya seperti ini. Ini UX-nya, ini X. Maka range itu adalah nilai dari titik maksimumnya sampai titik minimumnya. Maksimum dari maksimum ke bawah. Begitu ya. Maka kita harus mengetahui terlebih dahulu titik maksimum tersebut. Titik maksimum kita bisa mulai dari koordinat X-nya. Titik maksimum dari koordinat X, jika kita mempunyai, di sini ya, kita bikin catatannya dulu. Jadi kalau kita punya fungsi Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, maka titik X, koordinat X maksimum di sini kita generalisasi dulu ya, karena bisa maksimum bisa minimum kan dalam fungsi kuadrat, maka kita katakan X titik X titik puncak lah, bisa puncak maksimum bisa puncak minimum ya, itu adalah nilai B dibagi 2A seperti ini ya. Lalu nanti GP-nya adalah dari fungsinya kita substitusi XP ke fungsi. Jadi di sini X maksimum nilai minus B per 2A. B itu berarti koefisien X, A-nya ini koefisien X kuadrat. Berarti min B per 2A di sini adalah negatif 300. Ini B-nya berarti ini. Inilah B. Ini B. Berarti negatif 300 dibagi 2 dikali A-nya negatif 75. Jadi positif 2. Lalu koordinat Y maksimumnya berarti adalah nilai fungsi U saat X diganti dengan 2. Jadi negatif 75 dikali 2 kuadrat plus 300 dikali 2 dikurang 140. Jadi nilai Y maksimumnya adalah 160. Ingat di sini di mana X adalah harga barang dalam kelipatan 10.000. Jadi kalau kita dapat 2 di sini, berarti 2 ini dikali 10.000. Jadi 20.000. Ini juga dikali 10.000. Jadi berapa ini? 1.600.000. Seperti itu. Jadi pertanyaan B, domainnya adalah X lebih besar dari 0. Ini enggak 0 ya, karena harga barang nggak mungkin 0. Jadi langsung aja tanpa sama dengan. Ini domainnya dan range-nya adalah dari maksimum ini. Jadi range-nya yaitu UX lebih besar, kan dari titik maksimum ke bawah ya, berarti X itu lebih besar dari 0, UX lebih besar dari 0, lebih kecil karena ini keuntungan maksimumnya 1.600.000 rupiah. Oke. Pertanyaan terakhir. Masih yang C. Jika diinginkan keuntungan tertentu, dapatkah diketahui harga barang? Ya, dapat ya.
Ya, jawabannya. Dengan cara apa? Dengan mensubstitusi nilai keuntungan ke dalam UX, lalu dicari, lalu mencari nilai, lalu harga barang dapat dicari dengan menentukan nilai X pada nilai UX tersebut. Yang terakhir, jika UX merupakan suatu fungsi, apakah fungsi ini mempunyai inverse? Apakah fungsi mempunyai inverse? Jika UX adalah fungsi, apakah memiliki inverse? Suatu fungsi dikatakan memiliki nilai inverse adalah jika fungsi tersebut memenuhi persyaratan ini. Yang pertama, fungsi harus bersifat satu-satu atau injektif. Artinya setiap X dalam domain fungsi fx memiliki tepat satu nilai Y dalam kodomain fx. Atau penulisan secara matematisnya fx1 sama dengan fx2, yaitu x1 akan sama dengan x2 untuk setiap x1 dan x2 di dalam domain F. Yang kedua, fungsi harus merupakan fungsi terbalik dari domain ke kodomain. Ini berarti jika Y sama dengan fx, maka x harus bisa ditentukan secara tunggal sebagai fungsi f. Yang terakhir, f harus terdefinisi pada seluruh domain. Nah, syarat utamanya adalah di nomor 1. Jika nomor 1 itu sudah tidak terpenuhi, maka kita tidak usah cek nomor 2 dan 3. Fungsi tersebut sudah pasti tidak bisa di-inverse. Lalu pertanyaannya, bagaimana menentukan suatu fungsi adalah fungsi injektif atau yang bersifat satu-satu? Caranya lagi kita menggunakan cara grafik. Jadi yang sudah kita punya tadi, fungsinya adalah berbentuk kurva parabola. Seperti ini. Gitu ya. Kurva parabola. Kalau tadi kita mengecek fungsi atau tidak cukup dengan menggunakan garis vertikal, maka sekarang untuk mengecek, tadi udah dicek ya garis vertikal seperti ini, dia memotong di satu titik, maka dia adalah fungsi. Sekarang mengecek fungsi itu satu-satu atau tidak, kita gunakan lagi satu garis, yaitu garis horizontal. Jadi, jika dia adalah fungsi yang bisa di-inverse, garis horizontal ini juga harus memotong kurva hanya pada satu titik untuk setiap garis. Garis pertama paling atas dia memotong satu. Garis kedua, nah di sini ada dua titik ternyata yang dipotong. Garis ketiga juga dua, garis keempat juga dua. Artinya apa? Artinya fungsi tidak bersifat satu-satu. Jadi dengan tes garis horizontal, fungsi tidak bersifat satu-satu, tidak bersifat satu-satu. Kenapa? Karena artinya di satu nilai Y, satu nilai Y memiliki
lebih dari satu nilai X. Sehingga UX tidak memiliki inverse. Oke. Jadi UX tidak memiliki inverse karena tidak bersifat satu-satu.